Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sukmawati, NPM 1940102015 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan dari mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Baiklah, langsung saja materi pertama, perancangan peraturan negara, proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh dasar hukum di lingkungan pemerintah, DPR, dan DPD. Yang pertama, dasar hukum di lingkungan pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Yang kedua, dasar hukum di lingkungan DPR. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib junto keputusan DPD Republik Indonesia Nomor 2 DPD Tahun 2004 tentang tata tertib. Yang ketiga, dasar hukum di lingkungan DPD. Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib junto peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Materi kedua, sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Peranan hukum laut dalam kedaulatan RI. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan Ordinasi 1939 tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya selebar 3 mil, yang merupakan hukum laut warisan Hindia Belanda. Lebar 3 mil ini merupakan gambaran dari pandangan yang berlaku tentang lebar laut teritorial kala itu, sebagai kebiasaan internasional sebelum adanya konferensi kodifikasi Den Haag tahun 1939. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil atau lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini telah menjadi dasar lahirnya wawasan Nusantara, dan ini merupakan upaya melindungi kawasan laut kita. Selanjutnya, sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia. Masa Ordinasi Belanda, masa pasca kemerdekaan, masa Undang-Undang Perikanan. Kemudian 5 sumber-sumber ekonomi yang harus mendapat perlindungan. Yang pertama, perlindungan terhadap sumber mineral laut. Yang kedua, perlindungan terhadap industri perikanan. Yang ketiga, perlindungan terhadap transportasi laut. Yang keempat, perlindungan terhadap wisata bahari. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap pelabuhan. Materi ketiga tentang wilayah perikanan Indonesia di masa sekarang. Saat ini kita sedang menghadapi era revolusi industri generasi selanjutnya, yaitu revolusi industri generasi keempat. Menengok pada sektor industri perikanan Indonesia yang secara data telah menunjukkan angka perkembangan yang positif, walaupun belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, padahal dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, seharusnya sektor ini mampu menjadi sektor andalan. Miliar barel terpendam di Laut Indonesia. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia juga memberikan arahan terkait pemahaman mengenai komoditas ikan serta kekayaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang hingga saat ini masih belum diketahui secara benar oleh masyarakat Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selanjutnya pada materi keempat ini ada review jurnal. Judul jurnal yaitu Dinamika Hukum Perikanan Indonesia dari Jurnal Legislasi Indonesia, volume dan halaman volume 16 nomor 2 Juni 2019 halaman 251 sampai 262. Tahun 2019, penulis Francisca Adelina Sinaga dari Universitas Bung Karno. Reviewer saya sendiri Endang Sukmawati, direview pada tanggal 24 Maret 2021.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman serta membahas tentang dinamika hukum perikanan yang ada di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penulisan, pengumpulan data, dan sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya yang berlimpah yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam pertimbangannya semakin menghasilkan bahwa pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang memutus setiap mata rantai penyeludupan melalui jalur darat, air, dan udara. Kelemahan jurnal tidak memiliki subjek penelitian. Kelebihan dari jurnal ini, pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tersebut dan penggunaan kata bahasa yang sesuai dengan EYD. Selanjutnya pada pertemuan kelima, rangkuman jurnal terkait perselisihan atau pelanggaran terhadap wilayah laut NKRI oleh negara-negara asing. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95,181 km serta wilayah laut seluas 5,8 juta km. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia. Di sisi lain, terdapat isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan atau pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Kebijakan pemerintah dalam penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk ketegasan dan keseriusan pemerintah untuk menghentikan praktik ini sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung kebijakan pemerintah ini dilaksanakan melalui instrumen diplomasi dalam mengkomunikasikan kebijakan ini lebih dahulu guna menghindari konflik antar negara. Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditingkatkannya ketegakan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Rangkum jurnal pola distribusi urusan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bergulirnya kebijakan desentralisasi di Indonesia secara demokratis dimulai pada tahun 1999 dengan dilahirkannya kebijakan perihal ekonomi bagi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaksanaan undang-undang tersebut mengalami banyak kendala dalam tataran praktis, yang pada akhirnya diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berlaku, sejumlah persoalan masih menghinggapi penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia hingga saat ini dan belum ditemukan solusi yang cukup tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Oleh karena itu, persoalan desentralisasi tidak dapat hanya diselesaikan dengan mengganti regulasi lama dengan yang baru. Ditambah lagi, regulasi pelaksanaan dan infrastruktur untuk melaksanakan regulasi baru membutuhkan waktu yang cukup lama. Konsep desentralisasi dan pembangunan urusan pemerintahan. Bentuk-bentuk dari desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi melalui dekonsentrasi, kemudian desentralisasi melalui pendelegasian, dan yang ketiga desentralisasi melalui deviasi. Ada beberapa model ajaran sistem rumah tangga daerah, yaitu ajaran rumah tangga material, kemudian ajaran rumah tangga formil, lalu yang terakhir ajaran rumah tangga nyata atau real. Ada beberapa keuntungan apabila ajaran rumah tangga ini dijalankan. Keuntungan tersebut yaitu sistem rumah tangga real memberikan kesempatan kepada daerah yang bercorak aneka ragam. Kemudian ajaran ini berlandaskan pola faktor-faktor yang nyata di daerah. Ajaran ini memberikan fleksibilitas tanpa mengurangi kepastian. Kemudian pembinaan dan pengawasan dari pemerintahan pusat amat tergantung pada kesiapan dan kemampuan pemerintah daerah tersebut. Yang terakhir, ajaran ini memperhatikan pemerintahan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar daerah. Selanjutnya, pada materi pertemuan terakhir membahas tentang studi kasus. Di sini rangkuman pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosiolegal analisis. Pembangunan negara berakar kuat dari pembentukan legislasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektoral. Dari pendekatan sosiolegal analisis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Kegagalan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa Orde Baru diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah pembangunan perikanan yang terlalu sentralistik dan tidak memperhatikan kearifan lokal di daerah. Untuk itu, pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir harus ditekankan pada 2 landasan di atas, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah menegaskan hakikat pengelolaan sistem pemerintahan dari model sentralistik ke desentralisasi, yang sebelumnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Otonomi pemerintah daerah di bidang politik dan bidang-bidang lainnya termasuk pengelolaan wilayah pesisir diperkuat secara sektoral dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Yang harus diperhatikan yaitu akses modal, pengembangan kapasitas SDM, pengembangan kapasitas kelembagaan. Perbandingan kepentingan dan orientasi dari 3 undang-undang sektoral tentang kearifan lokal. Yang pertama, orientasi ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, mempertimbangkan hak adat dan atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Kemudian, orientasi ekonomi budaya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal. Dan yang terakhir,
Orientasi budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan melestarikan nilai budaya dan wawasan bahari serta merevitasikan hukum adat dan kearifan lokal di bidang kelautan. Perumusan strategi pengembangan nelayan, terutama nelayan berbasis kearifan lokal. Yang pertama, pengembangan nelayan berbasis tradisional fishing right. Salah satu wacana penting yang kurang dapat perhatian adalah perlindungan terhadap keberadaan nelayan tradisional. Yang kedua, strategi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal meliputi pengembangan strategi nafkah ganda, strategi permodalan, dan strategi makro. Oke, sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.